Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Semoga pada kesempatan ini kita masih dalam ridwan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan keselamatan. Salam cermat buat kita semua. Itu adalah slogan yang saya bikin untuk memberikan motivasi pada diri saya untuk selalu cerdas, mandiri, dan terampil ya dalam setiap langkah saya. Semoga kalian semua juga bisa menerapkan itu semua dalam proses pembelajaran ini. Jadi untuk yang pertama kalinya saya masuk ke materi untuk teknologi dasar otomotif, yaitu mengenai prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai prinsip keselamatan dan kesehatan kerja. Karena perlu kalian tahu bahwa K3 sangat utama dalam semua kegiatan. Maka seperti halnya dengan sekarang, ya, kalian proses pembelajaran dilakukan dengan PJJ itu kenapa? Karena untuk keselamatan kalian semua, sehingga proses pembelajaran harus dari rumah seperti itu. Oke. Keselamatan dan kesehatan kerja yang pertama, kompetensi dasarnya apa yang akan kalian terima? Yang pertama adalah memahami prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja. Di sini kamu akan mendapat penjelasan mengenai prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja, menguraikan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja, mendeteksi potensi dan risiko kecelakaan kerja. Ya, dan kamu harus terampil juga dalam mengidentifikasikan potensi dan risiko kecelakaan kerja, yaitu menunjukkan prinsip-prinsip keselamatan kerja, mengontrol penggunaan prinsip-prinsip keselamatan kerja dan kesehatan kerja itu. Itu adalah kompetensi dasar yang akan kalian terima. Tujuan pembelajaran ini bertujuan untuk apa? Supaya kalian dapat satu, menjelaskan prinsip keselamatan kerja, menguraikan prinsip-prinsip K3, mendeteksi potensi dan risiko keselamatan kerja, yang keempat menunjukkan prinsip-prinsip K3, dan yang kelima adalah kalian dapat mengontrol penggunaan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja sesuai SOP dan ya yang dikeluarkan oleh yang punya wewenang. Materinya terdiri dari 5 komponen. Yang satu tentang pengertian K3, yang kedua tujuan K3, yang ketiga adalah aspek faktor dan prinsip K3, yang keempat potensi dan risiko K3, dan yang kelima adalah pengontrolan K3. Masuk ke materi yang pertama tentang pengertian K3 ya. Tentunya kita semua ya sudah tahu ya ataupun sudah memahami tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Ada berbagai sumber yang bisa saya ambil untuk menyimpulkan tentang pengertian K3. Yang pertama saya ambilkan dari Kepmenaker Trans nomor 463/Men/tahun 1993. Ini menjelaskan bahwa K3 itu adalah upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja ya, ataupun perusahaan selalu dalam keadaan selamat dan sehat, serta agar setiap sumber produksi
dapat digunakan secara aman dan efisien. Itu pengertian menurut yang saya cuplik dari Kemenaker, ya. Kemudian dapat kita lihat juga menurut Mathis dan Jensen ini 2006 menjelaskan bahwa K3 itu adalah kegiatan yang menjamin terciptanya kondisi kerja yang aman, terhindar dari gangguan fisik dan mental melalui pembinaan dan pelatihan, pengarahan, dan kontrol terhadap pelaksanaan tugas dari karyawan dan pemberian bantuan sesuai dengan aturan yang berlaku baik dari lembaga pemerintah maupun perusahaan di mana mereka bekerja. Ya, ini di sini ada 5 contoh tentang pengertian keselamatan dan kesehatan kerja. Nanti kalian bisa baca dan pahami secara keseluruhan. Dari semua itu tentunya yang menjadikan suatu garis merah ataupun menjadi pokok ataupun menjadi yang utama bahwa keselamatan dan kesehatan kerja itu menjamin tentunya kita sebagai pekerja ataupun yang melakukan aktivitas di dalam lingkup pekerjaan kita itu akan terhindar ataupun terhindar dari apa? Dari kecelakaan dan selalu dalam kondisi selamat dan sehat. Itu yang menjadi menurut saya garis merah ataupun pokok dari keselamatan dan kesehatan kerja. Yang selanjutnya tujuan dari K3, ya, sekali lagi ini dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang K3 bahwa tujuannya tadi ini tidak jauh dari tadi pengertian bahwa K3 itu berkaitan dengan mesin, peralatan, landasan tempat kerja dan lingkungan tempat kerja yang mencegah ini yang utama ini, yang mencegah terjadinya kecelakaan dan sakit akibat kerja, ya, memberikan perlindungan pada sumber produksi sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Ya. Kemudian tujuan lainnya juga ini ada 3 menurut Sumakmur, ya. Ini yang pertama melindungi tenaga kerja. Nah, ini atas hak dan keselamatannya dalam melakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan kinerja. Yang kedua menjamin keselamatan orang lain yang berada di tempat kerja. Kemudian yang ketiga sumber produksi yang dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. Ada juga dia lebih lengkap lagi bahwa tujuan keselamatan dan kesehatan kerja itu agar setiap kelengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya secara selektif mungkin agar hasil produksinya dipelihara keamanannya, agar adanya jaminan dan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi orang yang bekerja di situ, ya, agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja dan partisipasi kerja, ya, agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atas kondisi kerja. Kemudian yang terakhir adalah agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. Itu adalah tujuan dari K3 menurut 3 sumber ini, ya. Tentunya yang menjadi dari pokoknya adalah adanya K3 ini untuk melindungi 3 tadi, melindungi manusianya yang bekerja, melindungi mesinnya yang digunakan, dan melindungi lingkungannya yang kita bekerja di situ, ya. Untuk apa? Untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam kita bekerja.
ya. Kemudian yang berikutnya aspek faktor dan prinsip keselamatan kerja. Aspek faktor dan prinsip keselamatan kerja yang menjadi aspek-aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama, ini menurut Anorago ya, tahun 2005, bahwa lingkungan kerja. Lingkungan kerja, apa yang menjadikan aspek-aspek itu? Pertama, lingkungan kerja itu menyangkut apa? Kondisi kerja seperti apa? Seperti ventilasinya, suhunya, penerangan, dan situasinya, itu yang masuk dalam lingkungan kerja. Yang kedua, alat kerja dan bahannya, ya, itu harus itu sebagai aspek-aspek yang berpengaruh dalam K3, ya, karena alat kerja dan bahan adalah sangat vital yang digunakan oleh pekerja saat bekerja. Kemudian yang tiga, cara melakukan pekerjaan. Nah, ini cara melakukan pekerjaan ini juga aspek-aspek yang penting dalam K3, karena kalau kita lakukan dengan cara-cara yang tidak benar, malah akan mengakibatkan sumber kecelakaan kerja, ya. Ada tiga aspek-aspeknya: lingkungan, alat kerja dan bahan, kemudian cara melakukan pekerjaan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi K3. Apa saja? Jadi juga ada tiga. Yang satu beban kerja, kapasitas kerja, dan lingkungan kerja. Ya. Beban kerja beban itu bisa juga secara fisik, mental maupun sosial. Ya. Sehingga upaya penempatan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya itu perlu diperhatikan, ya. Nah, kalian misalkan mampu, saya adalah sesuai kompetensi saya mahir ataupun saya terampil dalam melakukan perawatan sepeda motor, ya berarti saya harus ditempatkan sesuai dengan pekerjaan, sesuai dengan kompetensi yang saya mampu. Semuanya dengan beban kerja. Kapasitas kerja ini sebenarnya kapasitas kerja tergantung dari pendidikan, keterampilan, kesegaran jasmani, ukuran tubuh, keadaan gizi, dan sebagainya. Ini maka sebuah perusahaan yang besar tentunya dalam merekrut pekerjaannya itu harus melihat kapasitas kerja kalian. Itu kalau kalian jadi mulai dari pendidikan, keterampilan sampai kondisi jasmani kalian kurang, ya tentunya tidak akan dipilih untuk menempati posisi tertentu, karena nanti akan mempengaruhi kapasitas kerjanya. Kemudian yang terakhir adalah lingkungan kerja, ya, berupa faktor fisik, kimia, biologi, ergonomik maupun psikososial. Ini pengaruh. Kalau lingkungan kerjanya tidak kondusif, misalkan ya, itu faktor sosial. Kemudian di lingkungannya mengandung cairan kimia yang sangat berbahaya, ini juga bisa mempengaruhi lingkungan kerja kalian, ya, sangat membahayakan. Nah, maka lingkungan kerja juga menjadi faktor-faktor utama, ya. Oke, yang berikutnya untuk prinsip-prinsip yang harus dijalankan perusahaan dalam menerapkan K3. Yang pertama adanya APD, alat pelindung diri. Kedua adanya buku petunjuk, adanya peraturan pembagian tugas, adanya tempat kerja yang aman sesuai standar, adanya penunjang kesehatan jasmani dan rohani, adanya sarana dan prasarana yang lengkap, dan yang terakhir adanya kesadaran dan menjaga K3. Itu menjadi sebuah kewajiban ataupun sebuah tuntutan perusahaan untuk melengkapi itu semua, sehingga prinsip-prinsip dalam menerapkan K3 dapat diterapkan dengan baik. Alhasil semua pekerja ya dapat terlindungi dengan baik dan produktivitas serta efisiensi kerja dapat tercapai. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya untuk materi
K3 pada pertemuan berikutnya.